Sejarah Rohingya, dari mana dan mengapa mereka mengungsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat setia Islamic Insights yang budiman, ente like dan subscribe, ana doakan masuk surga. Di kesempatan kali ini kita akan membahas sejarah Rohingya, dari mana dan mengapa mereka mengungsi. Rohingya merupakan kelompok etnis minoritas beragama Muslim asal Myanmar. Mayoritas kelompok ini telah tinggal di wilayah Rakhine, Myanmar selama berabad-abad. Negara dengan mayoritas penduduk beragama Buddha ini menolak mengakui Rohingya sebagai suatu bagian dari mereka dan beranggapan Rohingya sebagai imigran ilegal dari Bangladesh. Sejak tahun 1970, etnis Rohingya telah bermigrasi ke seluruh wilayah dalam jumlah yang signifikan karena mendapat tindakan diskriminasi. Mereka pun mengalami tantangan seperti kekurangan makanan, air bersih, hingga akses layanan kesehatan, sehingga ribuan warga Rohingya melakukan perjalanan berbahaya untuk keluar Myanmar. Latar belakang Rohingya, sejak kependudukan Inggris, masyarakat Muslim telah lama tinggal di wilayah Arakan, sekarang Rakhine. Pada tahun 1785, Arakan dikuasai oleh Bamar, yaitu kelompok etnis dominan di Burma, Myanmar. Pendudukan Burma di Arakan kerap menindas, sehingga ribuan warga Rakhine dieksekusi dan banyak yang dideportasi ke Burma Tengah. Akibatnya pada tahun 1799, sebanyak 35.000 orang melarikan diri ke Benggala Britania untuk menghindari penganiayaan kelompok Bamar. Oleh karena itu, istilah Rohingya tercatat lebih awal muncul dalam literatur Inggris. Francis Buchanan Hamilton, seorang dokter dan ahli geografi Inggris, dalam artikel yang terbit pada tahun 1799 menyatakan, orang Mohammedan yang telah lama menetap di Arakan menyebut diri mereka Rohingya. Penyebutan ini tidak hanya membuktikan bahwa ada minoritas Muslim asli di Arakan yang bernama Rohingya, namun juga membedakan mereka dari mayoritas penduduk Rakhine yang beragama Buddha. Sejak tahun 1823, ketika Burma berada di bawah kekuasaan Inggris, mayoritas penganut Buddha merasa tidak didukung dan terancam. Sentimen anti-kolonial Buddha membuat Inggris lebih memilih Muslim untuk posisi administratif. Identitas awal orang Burma sebagai penganut Buddha dan menganggap Burma sebagai rumah mereka menjadi bahan bakar nasionalisme yang mendorong gerakan kemerdekaan Burma di kemudian hari. Ketika terjadi Perang Dunia Kedua, Jepang menginvasi Burma berhasil memukul mundur Inggris ke India. Kaum nasionalis Burma pun menyambut kedatangan Jepang. Sementara etnis Rohingya pro-Inggris mengingat dukungan Inggris yang mereka terima selama masa kolonial. Akibatnya terjadi kekerasan antara warga Rakhine yang beragama Buddha dan warga Muslim Rohingya. Lebih jauh lagi, Jepang menindas etnis Rohingya karena sikap mereka yang pro kepada Inggris. Lebih buruk lagi, Inggris juga mempersenjatai Muslim Rohingya untuk menciptakan penyangga terhadap Jepang yang berkontribusi terhadap kekerasan tersebut. Setelah mendapatkan kemerdekaan di tahun 1948, pemerintah Burma menolak mengakui Rohingya sebagai warga negara yang sah. Akibatnya, muncul gerakan dari Muslim Rohingya untuk bergabung dengan negara Pakistan yang baru terbentuk. Pemerintah Burma yang pada saat itu ada di bawah kendali Jenderal Ne Win melakukan beberapa operasi militer terhadap Rohingya dan menyebabkan migrasi besar-besaran Rohingya ke berbagai negara. Pencabutan kewarganegaraan Rohingya pada tahun 1982, pemerintah Burma memberlakukan undang-undang kewarganegaraan yang hanya mengidentifikasi 135 kelompok etnis. Mereka menetapkan etnis-etnis tersebut berdasarkan penduduk yang telah tinggal di Burma sebelum tahun 1823. Oleh karena itu, Rohingya tidak menjadi bagian dari mereka. Dengan adanya undang-undang kewarganegaraan, pemerintah Burma menetapkan kewajiban untuk memiliki kartu registrasi nasional yang bisa didapatkan melalui proses naturalisasi. Namun, diperlukan bukti bahwa keluarga orang tersebut harus tinggal di Myanmar. Dengan adanya undang-undang kewarganegaraan, pemerintah Burma menetapkan kewajiban untuk memiliki kartu registrasi nasional yang bisa didapatkan melalui proses naturalisasi. Namun, diperlukan bukti bahwa keluarga orang tersebut harus tinggal di Myanmar sebelum tahun 1948 dan fasih menggunakan salah satu bahasa nasional. Akibat undang-undang tersebut, hak warga Rohingya untuk belajar, bekerja, bepergian, menikah, menjalankan agama, bahkan mengakses layanan kesehatan terus dibatasi. Terlebih,
pada tahun 2015, Partai National League for Democracy (NLD) yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi dengan mayoritas pendukung dari kelompok Buddha nasionalis berhasil memenangkan pemilu Myanmar. Akibatnya, krisis kemanusiaan terjadi pada tahun 2017 dan menjadi sorotan internasional karena militer Myanmar menyerang warga sipil Rohingya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman dan keluarga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.